Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kami akan melakukan sebuah presentasi mengenai perbedaan ras, suku, dan bahasa dalam masyarakat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dede Nurhayati, rekan saya Reja Permatadewi, dan Muhammad Imron Rusadi. Tujuan kami membuat presentasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Kemudian adapun poin yang akan kami bahas yaitu mengenai pengertian ras, suku, dan bahasa, kemudian faktor-faktor pendorong perbedaan, dan yang terakhir yaitu dampak perbedaan keberagaman budaya di Indonesia. Baik, langsung saja. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian ras, adat, dan bahasa. Untuk pengertian ras berasal dari bahasa Prancis, race, yang sendirinya dari bahasa Latin, redic, atau akar. Adalah suatu sistem klasifikasi yang digunakan untuk mengkategorikan manusia dalam populasi atau kelompok besar dan berbeda melalui ciri fenotip, asal-usul geografis, tampang jasmani, dan kesukuan yang terwarisi. Selanjutnya, pengertian adat. Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang mengatur tingkah laku manusia antara satu sama lain yang lazim dilakukan di suatu kelompok masyarakat. Kemudian, bahasa. Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu mengenai faktor-faktor pendorong perbedaan atau keberagaman masyarakat Indonesia. Faktor yang pertama yaitu keadaan geografis. Indonesia terdiri atas 13.667 pulau besar dan kecil yang tersebar di sepanjang ekuator lebih kurang 3.000 mil dari barat ke timur dan lebih dari 1.000 mil dari utara ke selatan. Nenek moyang bangsa Indonesia mula-mula datang secara bergelombang sebagai imigran dari daerah yang sekarang dikenal sebagai Tiongkok Selatan, kira-kira 2000 tahun sebelum Masehi. Keadaan geografis semacam ini memaksa mereka untuk tinggal menetap di daerah yang terpisah-pisah. Di kemudian hari, isolasi geografis yang demikian ini mengakibatkan penduduk yang menempati suatu pulau atau sebagian dari suatu pulau atau sebagian dari suatu pulau di Nusantara ini tumbuh menjadi kesatuan-kesatuan suku bangsa yang sedikitnya terisolasi dengan yang lain. Setiap suku bangsa dipersatukan oleh ikatan-ikatan emosional serta memandang diri mereka sendiri sebagai suatu jenis tersendiri. Dengan pengecualian yang sangat kecil, mereka pada umumnya memiliki bahasa dan warisan kebudayaan yang sama. Faktor yang kedua yaitu pengaruh kebudayaan asing. Indonesia terletak di antara dua samudra, yakni Samudra Indonesia dan Samudra Pasifik. Kenyataan ini sangat mempengaruhi terciptanya pluralitas kemajemukan agama, oleh karena letaknya yang berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan laut melalui kedua samudra tersebut. Maka masyarakat Indonesia telah sejak lama memperoleh pengaruh dari kebudayaan lain melalui para pedagang asing. Selanjutnya, faktor yang terakhir yaitu kondisi iklim yang berbeda. Iklim yang berbeda dan struktur tanah yang tidak sama di berbagai daerah kepulauan Nusantara ini merupakan faktor yang menciptakan kemajemukan regional. Perbedaan curah hujan dan kesuburan tanah menciptakan dua lingkungan ekologis, yakni pertanian sawah yang dijumpai di Pulau Jawa dan Bali serta pertanian ladang yang banyak dijumpai di luar Pulau Jawa. Materi selanjutnya yaitu mengenai dampak perbedaan atau keberagaman budaya di Indonesia yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Reja Permatadewi. Kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya dampak perbedaan keberagaman budaya di Indonesia. Ada dua dampak, yang pertama dampak positif dan yang kedua dampak negatif. Dari dampak positif itu sendiri menjadi kekayaan negara. Maksud di sini ya tentu saja berbagai macam budaya yang datang dari daerah mana saja, entah itu pesisir pantai, pegunungan, desa, kota, suku, semuanya berhak diklaim
sebagai kepunyaan dari negara Indonesia. Kekayaan budaya ini patut menjadi kebanggaan bagi seluruh masyarakatnya, bukan hanya dari daerah asal budaya tertentu saja. Hal ini juga memunculkan rasa kepemilikan kebudayaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga ketika ada satu saja budaya yang diklaim atau dilecehkan oleh negara lain, seluruh warga negaranya bersatu untuk merebut kembali dan mengembalikan kebudayaan tersebut sebagai identitas negara. Yang kedua, membentuk masyarakat yang toleran. Keberagaman budaya dalam setiap daerah tentu memiliki berbagai macam perbedaan karena berada di satu atap yang sama, yaitu NKRI. Mau tidak mau, masyarakat berkewajiban untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan dalam perbedaan. Hal ini menjadi lumrah bagi warga Indonesia karena sudah terbiasa dengan kehadiran suku bangsa lain yang tinggal menetap di daerah yang bukan asalnya. Interaksi masyarakat yang toleran tentu merupakan bentuk hubungan sosial yang dapat dengan mudah terbentuk dengan sendirinya. Dampak positif yang ketiga, menjadi daya tarik bagi turis asing. Bukan rahasia lagi ya, selain kekayaan budaya yang melimpah, Indonesia juga memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Setiap daerah punya daya tariknya sendiri. Kekayaan alam yang telah dimiliki ini ketika digabungkan dengan kekayaan budaya yang kental, tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi turis asing. Selanjutnya, dampak positifnya itu meningkatkan pendapatan negara. Dengan pengelolaan sistem dampak positif keberagaman budaya yang tepat, pemerintah sudah punya modal untuk mendapatkan pendapatan negara yang lebih lewat kekayaan budaya Indonesia yang sudah tersedia. Dengan dibangunnya situasi-situasi sejarah, sanggar budaya, dan pengadaan festival budaya rutin yang merupakan peran pemerintah dalam mengelola keberagaman sosial budaya, tentu akan menarik pengunjung dari dalam maupun luar negeri yang bisa meningkatkan pendapatan negara. Baik, selanjutnya dampak negatif. Di sini ada 4 dampak ya. Yang pertama, masyarakat cenderung acuh. Saking banyaknya keberagaman budaya di Indonesia, masyarakat tidak lagi terpesona dengan kekayaan budaya yang dimilikinya. Ada kalanya masyarakat terkesan cuek dengan budaya sendiri dan malah lebih bangga saat mengambil bagian dalam kebudayaan negara lain. Tentunya proses interaksi sosial antara yang senang berbudaya dan yang cuek-cuek saja akan terganggu. Selanjutnya yang kedua, pengelolaan yang tidak mudah. Pengelolaan kekayaan budaya Indonesia yang beraneka ragam tentu bukan hal mudah. Pemerintah tidak bisa menghandle semuanya tanpa bantuan dari masyarakat. Jika masyarakat mengharapkan pemerintah saja yang ambil bagian penuh dalam pengelolaan keberagaman budayanya, pastinya pengelola dan pengembangannya tidak akan maksimal. Yang ketiga, adanya kelompok-kelompok radikal, suku, dan bangsa yang tidak sedikit memungkinkan adanya kelompok-kelompok radikal yang tidak mau menerima adanya budaya lain untuk masuk di daerah mereka. Kelompok radikal memenuhi kriteria ciri-ciri kelompok sosial yang tidak sehat karena memaksakan kehendak mereka yang harus selalu benar. Tentu saja hal ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan membuat kondisi NKRI yang tadinya penuh dengan rasa persatuan menjadi saling bertentangan. Dan yang terakhir, menjadi alasan terjadinya perpecahan. Bukan tidak mungkin dalam kondisi budaya yang sangat beragam ini terjadi menimbulkan konflik di antara masyarakat. Masalah yang tadinya hanya melibatkan 2 orang dari suku dan budaya yang berbeda bisa jadi rumit ketika identitas budayanya dibawa-bawa dalam topik perdebatan. Hal ini adalah salah satu dampak negatif dan dampak positif keberagaman budaya yang sudah dijelaskan masih kita perangi sampai detik ini. Masih ada satu oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang sedang memprovokasi dua pihak yang datang dari latar belakang budaya yang berbeda sehingga timbul perpecahan. Bukan hanya dari kedua pihak tersebut, tapi juga perpecahan antara dua daerah asal kedua pihak. Mungkin sekian dampak
keberagaman budaya yang bisa saya sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas segala bentuk perhatian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Demikian akhir presentasi kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.